Halo manajer muda, selamat datang di Podman, podcast manajemen hutan dengan judul Menangkar Kurikulum Baru. Pada episode kali ini kita akan membahas terkait dengan isu yang sedang hangat dibicarakan di Fakultas Kehutanan, yakni perubahan kurikulum dari kurikulum 2018 ke kurikulum 2022. Sebenarnya perubahan kurikulum ini baru saja diterapkan pada semester ganjil kali ini. Akan tetapi sosialisasi terkait dengan perubahan kurikulum ini telah dilakukan sejak semester genap lalu. Namun tampaknya masih terdapat beberapa kendala terutama bagi mahasiswa terkait dengan pergantian status beberapa mata kuliah yang mana awalnya mata kuliah wajib menjadi mata kuliah pilihan dan juga sebaliknya. Nah, untuk membahas terkait dengan perubahan kurikulum ini, saat ini saya sudah bersama dua narasumber dari mahasiswa Fakultas Kehutanan yang sudah cukup aktif dalam diskusi dan juga mengkritisi isu kehutanan, baik isu secara global, lokal, dan juga internal dari Fakultas Kehutanan sendiri. Di sini ada Mas Yugo dan juga Mas Nova. Halo. Halo Mbak Hani. Oke, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu ya, dari Mas Yugo terlebih dahulu. Halo teman-teman, perkenalkan aku Yugo dari KS Sosek. Oke, kenalin juga aku Nova, juga sama dari kelompok studi sosial ekonomi. Oke. Gimana nih kabarnya Mas Yugo dan juga Mas Nova? Alhamdulillah, kurang baik sih. Mahasiswa tua sehatan? Menuju senja. Ntar lagi udah selesai. Oke. Amin. Semoga dilancarkan ya sampai akhir gitu. Nah, terkait dengan isu kehutanan dan lingkungan saat ini kan sudah sangat masif diperbincangkan baik secara global maupun lokal, bahwa kehutanan itu juga ilmu terapan yang butuh banyak sekali pengetahuan dan skill di dalamnya untuk menyelesaikan masalah yang saat ini ada kayak gitu. Nah, kita tahu bersama bahwa permasalahan saat ini juga tidak hanya secara ekologi aja gitu, dari tegakannya aja, tapi ada masalah secara sosial, ekonomi, belum lagi penataan secara batas kawasan, terus alih fungsi lahannya sendiri kayak gitu. Nah itu kan banyak sekali gitu. Nah dari kurikulum yang ada saat ini, dari kurikulum 2018 dan kurikulum 2022 gitu, gimana sih tanggapan teman-teman terhadap adanya perubahan kurikulum ini? Siapa dulu ya? Kamu dulu aja. Oke. Mungkin kalau mau bicara soal kurikulum 2022, ini kita perlu soroti juga ya alasan lahirnya kurikulum 2022 ini. Kalau dengar-dengar dari pihak fakultas sih, ini salah satu cara untuk mempercepat waktu studi dari mahasiswa. Kan udah terkenal tuh bahwa kehutanan ini lulusnya lama. Entah karena mahasiswanya atau emang kurikulumnya yang salah. Oleh karena itu dibuatlah kurikulum 2022 ini. Selain itu juga ini untuk sebagai salah satu alat, karena sekarang kan ada kebijakan yang namanya Kampus Merdeka itu ya. Jadi ini merupakan alat agar bisa mencapai dari tujuan Kampus Merdeka yang digalakkan oleh menteri tersebut. Kemudian kalau untuk perbedaannya, ini yang paling utama mungkin yang tak rasain ya sebagai mahasiswa lumayan tua dan dengar cerita dari adik-adik tingkat juga, bahwa salah satunya soal peminatan, di mana di kurikulum 2022 ini beda banget sama kurikulum 2018. Kan kalau kita dulu di semester 3 itu ada peminatan yang saklek ya, jadi kita diseleksi berdasarkan beberapa nilai mata kuliah untuk nantinya bisa memilih salah satu departemen. Nah kalau di judulnya kan itu namanya peminatan ya, tapi kan nyatanya banyak juga tuh mahasiswa yang nggak minat itu bisa diterima di departemen lain, padahal nggak minat di situ. Nah, kurikulum 2022 ini udah menurutku berusaha mengatasi itu dengan cara bahwa mahasiswa itu memilihnya berdasarkan dengan proposal skripsi yang diajuin. Jadi nanti setelah semester 4 selesai, kalau nggak ada matkul yang ulang, itu udah bisa mulai milih peminatan lewat proposal skripsi. Dan di situ kan jadinya nanti seleksinya walaupun tetap ada ya, karena dibatasi setiap dosen maksimal 10, tapi kan menurutku itu lebih luas lah cakupannya, biar bisa sesuai dengan minatnya. Kemudian perubahannya juga soal ini ya, karena tadi untuk mendukung mata kuliah Kampus Merdeka. Jadi di sini ini nggak tahu ya bagian dari kurikulum atau enggak, tapi FKT ini menawarkan banyak program-program MBKM. Dan itu untuk konversi SKS-nya juga
mencakup banyak, dan bahkan kalau yang dulu katanya, kalau kami kan dari MH ya, no? Ini kan kalau dulu ada PU manajemen hutan, nah itu juga sekarang ternyata bisa dikonversi juga lewat MBKM tersebut. Mungkin kalau dari aku itu sih. Tadi kan dari banyak sekali dibahas kayak gitu, mulai dari sebenarnya intinya kan untuk mendukung program Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan kayak gitu. Nah, kalau dari Mas Nova sendiri gimana tanggapannya? Sebenarnya ya hampir sependapat sama Yugo juga sih. Ini kan pusatnya kan dari pemerintah, dari Kemdikbud untuk realisasi dari kurikulum sebelumnya. Itu kan perubahannya juga dilakukan secara massal di berbagai tingkatan pendidikan dari SD, SMP, SMA, kemudian sampai jenjang ke perkuliahan. Asalnya emang sama itu untuk supaya lebih menguasai kualifikasi tiap studinya. Dari kehutanan nggak cuma menguasai dalam satu minat studi aja, tapi bisa menguasai semuanya. Tapi implementasinya itu yang masih patut disoroti, teknis-teknis di lapangannya bagaimana. Tapi kalau dari segi ide, gagasan, dan istilahnya rancangan kurikulumnya itu pasti semua itu kalau mendengar kata perubahan kan pasti arahnya ke arah yang lebih baik kayak gitu. Oke. Nah, dari teman-teman Mas Yugo dan Mas Nova ini kan sudah dari sejak awal masuk dari kehutanan itu kan ambilnya dari kurikulum 2018. Nah, sampai di tahun ketiga juga 2018, terus akhirnya di tahun terakhir ini mengalami masa transisi, waktu transisi di perubahan kurikulum 2018 ke kurikulum 2022. Nah, kalau dampaknya sendiri bagi kalian itu gimana? Dampaknya ya, kalau kemarin yang terasa banget sih pas ini ya, pas ngisi KRS nih. Itu banyak banget mahasiswa yang masih bingung, terutama angkatanku, soalnya ya nggak menutup mata juga bahwa akademik nih secara sistem masih belum siap juga ya terkait dengan perubahan ini, dan itu menurutku hal yang wajar sih karena masih penerapan yang baru. Mungkin kalau yang dirasakan secara jelas itu sih. Dari Mas Nova sendiri? Ya mungkin yang saya rasakan secara pribadi ini kan ini angkatan 19, mungkin beda cerita untuk angkatan 20 dan juga angkatan 21. Kalau dari saya kan mungkin ini udah mahasiswa tua ya, mungkin teman-teman di angkatan 9 udah punya planning masing-masing apa yang mau dilakukan di semester 7. Mungkin salah satunya adalah ngulang mata kuliah. Nah ini ada beberapa mata kuliah yang konversi SKS-nya itu udah berubah nilainya dari mungkin yang 3 SKS jadi 2 SKS, mungkin kayak mata kuliah silvikultur, terus kayak mata kuliah bahasa Inggris juga dari 2 SKS menjadi 1 SKS. Nah mungkin yang dirasakan perubahannya kalau dari saya itu itu pengulangan mata kuliah. Pengulangan mata kuliah, terus teknis pengisian KRS sendiri, sistem yang masih ternyata belum matang gitu, tapi tetap diluncurkan gitu. Nah dari kacamata teman-teman sendiri gitu, teman-teman kan tidak melakukan atau tidak terjun dalam kurikulum 2022 gitu. Nah, tadi kan ada minat yang akan dihapuskan kayak gitu. Nah, kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 2022 ini ada apa lagi gitu? Apa yang teman-teman bisa lihat gitu. Dari Mas Nova dulu nih. Baiknya untuk kurikulum 2022 ini yang saya tadi percepatan untuk masa studinya ya dari yang disampaikan juga tadi kan Fakultas Kehutanan ini terkenal dengan masa studinya yang terhitung cukup lama ya di UGM ini, ada yang sampai 4 tahun lebih, 4 tahun 9 bulan. 4 tahun itu mungkin udah dikatakan yang tercepat ya kalau ada di fakultas kita, sedangkan di fakultas-fakultas lain itu ada yang bisa sampai 3,5 atau mungkin 3 tahun lebih sedikit dan lain sebagainya. Itu alternatif yang ditawarkan oleh akademik dalam proses perubahan kurikulumnya, yaitu itu tadi berupa percepatan masa studi yang dimana mata kuliah yang ada di Fakultas Kehutanan ini yang dulunya mungkin ada berbagai jenis, sekarang diubah cuma ada 2, itu wajib fakultas sama bebas fakultas ya berarti kayak gitu. Terus sama yang disampaikan juga tadi, kita lebih tahu minat kita di mana, terus arah kita mau dibawa kemana. Jadi untuk mahasiswa secara tidak langsung lebih kritis dan lebih siap untuk terkait topik apa sih sebenarnya yang ingin kita teliti, yang ingin kita lebih tahu itu bagian mana aja, dan tidak mengesampingkan mata kuliah lain yang ada. Jadi tetap harus menguasai semuanya, tapi kita tahu fokus kita itu sebenarnya mau kemana sih. Kalau dari Mas Yugo sendiri gimana? Untuk kelebihannya ya tadi ya, yang soal peminatan, juga soal MBKM yang lebih dihargai
Tapi kalau untuk kekurangannya ya ada tadi yang peminatan tadi ya, itu seperti apa ya disebutnya, dua sisi Pisau bermata dua. mata pisau atau mata uang loh. Mata pisau. Oh, mata pisau. Ini kan kalau secara akademik mungkin jadi lebih bebas ya dari mahasiswa, bisa memilih sesuai yang diminati. Tapi untuk di bagian non akademik ini jadi agak susah ya. Misalnya di bagian terutama inilah masalah organisasi sama himpunan. Kan kalau dulu udah tertata tuh yang ngurus himpunan sama organisasi itu anak-anak sesuai minatnya. Kalau organisasi ya mungkin beda kayak misalnya lem. Tapi dengan adanya ini ada kemungkinan bahwa peminat yang mau ngurus organisasi ini jadi lebih dikit. Itu karena ya itu tadi, karena peminatannya yang bisa fleksibel banget, bisa semester 5 atau semester 6. Terus juga selain itu, selain himpunan sama organisasi, Mungkin kalau ngelihat dari sisi kekurangan ya, mungkin masih di lingkup akademik ya. Kalau di lingkup akademik ya benar, kita menguasai semua mata kuliah yang ada, tapi kita juga berfokus ke kita. Tapi secara nggak langsung itu juga memaksa mahasiswa untuk lebih menggali lagi apa sih yang harus mereka tahu. Kalau kita mengacu ke kurikulum 2018 kan kita memang benar-benar udah difokuskan ke manajemen misalnya atau konservasi, silvikultur, teknologi. Tapi dengan lulusannya kita masih tetap lulusan sarjana kehutanan gitu. Ngambil contoh aja mungkin yang di fakultas sebelah, fakultas pertanian, kayak topik sosial ekonomi pertanian aja bisa dijadikan program studi ya. Daripada ini kan solusinya adalah menghapuskan minat studi. Kenapa kita nggak coba untuk membentuk program studi yang kalau emang fokusnya memang mau dari awal ya dari awal sekalian kita dibentuk program studi gitu, kayak program studi konservasi. Mungkin teman-teman dari barat lah, dari IPB itu juga dari awal sudah dibentuk kayak program studi konservasi, terus program studi manajemen, aku lupa namanya apa, tapi yang sejenis. Nah itu memang benar-benar udah difokuskan dari awal kayak gitu. Tadi kan terkait sama kelebihan sama kekurangan, udah ada banyak banget ya itu, mulai dari teknis, terkait sama hal akademik sama non akademik kayak gitu. Nah dari kalian sendiri gitu, kalau disuruh milih gitu, mau milih kurikulum 18 atau 22? kalau aku ya jelas milih kurikulum 2018 ya. Karena kan kita dari awal juga udah kurikulum 2018. Mending ini karena tinggal sebentar lagi ya udah diselesaikan aja pakai kurikulum 2018 biar nanti adik-adik tingkat yang ngerasain kurikulum 2022. Kalau dari Mas Nova sendiri? Sama sependapat juga sama Yugo, karena kita berangkat dari kurikulum 2018 ya, mungkin secara sistematis dan struktural dari kurikulumnya itu sendiri kita udah ibaratnya sesuai dan cocok dan terbiasa, lebih prefer ke kurikulum 2018. Oke. Nah, terkait ini pendekatan sebenarnya kan kalau dari kehutanan itu sudah melakukan pendekatan multidisiplin kayak gitu. Di mana penelitian dari Laos dan juga Finlandia juga sudah menyebutkan bahwa kehutanan saat ini tuh nggak hanya terkait sama ilmu alam aja kayak gitu, tapi ilmu sosial, ekonomi, bahkan sepertinya banyak sekali hal yang berkaitan sama kehutanan itu sendiri. Nah, kalau dari teman-teman gitu, adanya perubahan ini apakah itu dapat membantu dan menjawab permasalahan yang ada saat ini? Sebenarnya sampai sebelum diubah ke kurikulum 2022, aku rasa kurikulum 2018 ini juga sudah bisa menjawab masalah tersebut. Ini dibuktikan dengan matkul-matkul di kehutanan sendiri yang nggak cuma di ilmu alam juga, tapi banyak juga di ilmu sosialnya. Bahkan kan ada laboratorium yang bergerak di bidang tersebut, contohnya laboratorium sosial ekonomi. Mungkin itu sih kalau dari aku. Sama, nggak perlu berubah kurikulum 2022, mungkin dengan kurikulum 2018 itu seharusnya multidisiplin atau keluaran dari pembahasan ilmu di kehutanan itu juga sudah terjawab di situ. Tinggal gimana prakteknya di lapangan kita sebagai mahasiswa, kemudian dosen-dosen sebagai tenaga pendidik yang dapat berkolaborasi untuk bisa menghasilkan capaian-capaian yang sudah tertera di kurikulum tersebut. Harusnya udah sih. Sebenarnya nggak cuma ilmu sosial ya, kayak mungkin di manajemen hutan itu juga ada terkait sistem informasi geospasial, terus mungkin di teman-teman teknologi juga sudah sampai ke kimia. Kayak gitu, nggak cuman di kehutanan aja sih sebenarnya.
Oke, kalau misal balik lagi terkait sama hal tadi ini, sebenarnya ini mau tanya aja kalau dari teman-teman gitu. Kan kalau dari kehutanan itu ilmu terapan gitu. Jadi dari rimbawan budaya kan perlu banyak sekali skill, terutama di lapangannya kayak gitu. Nah, kalau dari kurikulum 2022 ini kan bukan menghapuskan, tapi menjadikan bahwa praktek minat itu menjadi praktek pilihan kayak gitu. Nah, kalau pandangan dari teman-teman nih sebagai mahasiswa gitu, gimana? Oke, ini penghapusan kewajiban untuk praktek minat kayak gitu ya. Untuk dampaknya sebenarnya belum bisa dilihat karena ini sifatnya kan masih rancangan dan di awal. Mungkin untuk teman-teman angkatan 21, 2022, 2020 bisa dilihat nanti outputnya bagaimana untuk capaiannya dari mahasiswa yang bisa dibandingkan nih, mahasiswa yang masih ngambil diwajibkan untuk ngambil praktek minat sama teman-teman yang udah nggak diwajibkan untuk ngambil praktek minat, itu baru bisa kelihatan. Nah, tapi kalau dari pandanganku untuk melihat sekarang, namanya aja praktek minat, pasti semua praktek minat itu udah disusun nih capaian-capaiannya apa aja. Terutama teman-teman manajemen hutan itu ada praktek CASEM. Syarat dari CASEM aja praktek PUPHL yang notabene banyak tuh materi-materinya harus mencapai apa dan sebagainya. Nah, berarti praktek minat itu sebenarnya urgensinya cukup tinggi untuk yang harus dimiliki dan dipahami oleh teman-teman rimbawan. Selain di lain sisi kita bisa memperdalam ilmu yang sesuai dengan minat kita masing-masing, kita juga lebih tahu lagi nih kondisi di lapangan itu sebenarnya seperti apa sih, teknis-teknis untuk mungkin bekal ke dunia kerja nanti seperti apa. Kalau aku masih setuju untuk praktek minat itu diwajibkan sebenarnya kayak gitu. Kalau dari Mas Nova sendiri kan masih setuju untuk diwajibkan. Kalau dari Mas Yugo sendiri gimana? Kalau aku berhusnuzon ya bahwa FKT ini pasti juga sudah mempertimbangkan terkait hal tersebut. Ya semoga aja capaian-capaian dari praktik minat ini bisa di cover lah oleh matkul-matkul baru atau matkul-matkul lain dianggap bisa lah untuk mengcover itu. Aku harap juga ini fakultas ini nggak mikirin cuma cara biar lulus cepat juga ya, tapi kompetensi yang dimiliki mahasiswa ini tetap terjaga. Benar banget. Lagi pula kan kalau misal kita di dunia kerja, kita kan yang menghadapi secara lapangan gitu. Kita nggak butuh secara, ya kita butuh ilmunya secara dasarnya, tapi kan kita juga butuh skill kita untuk bisa menyelesaikan permasalahan di lapangan sendiri gitu. Nah, untuk yang terakhir nih, saran gitu. Saran dari teman-teman sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan terhadap kurikulum yang baru saat ini gitu, ataupun perubahan kurikulum ini. Ngasih saran ya, saya ini cuma mahasiswa ya, diminta ngasih saran ke penyusun kurikulum. Tapi kalau mau ada saran ya paling ini sih, terkait kebijakan penyelenggaraan matkul. Dimana kan ini nggak pernah berubah ya dari 2019 sampai 2018 maksudnya. Itu tetap aja bahwa matkul itu bisa diselenggarakan kalau minimal ada 10 mahasiswa yang mengikuti. Kalau nggak nantinya dibatalkan. Aku rasa ini perlu diperbaiki karena kan tadi kalau FKT maunya agar mahasiswanya bisa sesuai dengan minatnya, kan minat orang itu juga beda-beda ya. Ada juga yang minat di bidang tersebut tapi cuma sedikit. Nah itu menurutku perlu sih untuk difasilitasi. Dan juga kalau tadi kampus katanya mau mendukung kebijakan Merdeka Belajar, nah itu harusnya menurutku kita di kampus ini diperhatikan juga lah apakah matkulnya ini udah merdeka atau belum. Ini dapat dilihat dengan matkul yang hanya dibuka di semester ganjil atau di semester genap. Kalau menurutku harusnya itu bisa dibuka di sepanjang semester ya, mau semester ganjil atau semester genap. Mungkin itu sih kalau soal saran. Kalau dari Mas Nova sendiri? Saran enggak. Saran harusnya kalau terkait materi pasti siapapun itu yang menyusun kurikulum pasti sudah mempertimbangkan dari A sampai Z, dari dampak-dampaknya seperti apa, resikonya seperti apa, itu pasti sudah dipertimbangkan. Tapi yang perlu digarisbawahi karena kita teman-teman itu yang merasakan ya, kendala yang terbesar itu pasti di teknisnya di lapangan, terutama di administrasi, kemudian di sistem juga. Kalau notabene kurikulum ini udah disusun dari semester genap kemarin ya, tapi kok di semester ganjil ini dari administrasinya itu masih, menurutku kalau dinilai itu masih sangat buruk ya. Sistemnya masih sering error, terus mata kuliah yang mau kita ambil itu kadang belum ada atau bahkan belum ada sampai detik-detik terakhir, terus masih ada pengubahan-pengubahan dan lain sebagainya. Itu persiapannya sih yang masih perlu dibenahi. Kemudian mengingat
supaya melebarkan rewind ke omongan saya sebelumnya, karena kita perlu melebarkan juga ilmu-ilmu yang kita pelajari. Tenaga pendidik atau dosen-dosen yang ada di Fakultas Kehutanan itu jumlahnya juga harus seimbang. Jadi supaya seperti yang disampaikan juga tadi, ada mata kuliah yang ingin kita ambil itu bisa kita ambil. Kan pertimbangannya sebenarnya kenapa harus ada 10 mahasiswa minimum untuk mata kuliah itu dijalankan kan mungkin lebih ke waktu dosennya ya. Dosen selaku pengajar itu mungkin waktunya kalau hanya mengajar jumlah mahasiswa sedikit kan kayak membuang waktu mungkin menurut mereka. Tapi kalau ingin mempunyai output yang baik ya inputnya harus baik. Mungkin berupa itu tadi contohnya tenaga pendidiknya. Kita punya mata kuliah yang banyak tapi jumlah dosennya masih sedikit, sebenarnya itu juga merupakan permasalahan. Oke, terima kasih Mas Nova dan Mas Jugo atas diskusinya gitu. Kalau bisa aku rangkum gitu dari awal sampai akhir terkait sama perubahan kurikulum 2018 ke kurikulum 2022 gitu. Sebenarnya ini sudah bisa menjawab permasalahan gitu dari kurikulum 2018 terkait dengan multidisiplin ilmu kayak gitu. Nah, tapi mungkin di kurikulum 2022 ini mahasiswa tidak diberikan batas gitu kan, karena dia bisa memilih pada fokus manakah dia mau atau dia pengen gitu. Nah, itu terus terkait dengan sarannya yang mungkin bisa menjadi hal-hal yang mungkin bisa didengar oleh para pengampu dari Fakultas Kehutanan gitu terkait dengan teknis KRS, kemudian syarat pembukaan kelas, konversi SKS MPKM dan juga input dan output yang harusnya bisa selaras ataupun sesuai kayak gitu. Dan mungkin terkait dengan teknis ini sebenarnya sudah selalu bisa dibilang bermasalah gitu setiap tahunnya karena terus terjadi setiap tahun gitu. Nah, mungkin itu aja. Terima kasih Mas Jugo, Mas Nova atas waktunya dan juga diskusinya. Oke, kalau aku ada salah kata, mohon maaf gitu. Oke, siap gitu. Itu aja gitu. Aku cukupkan. Sampai jumpa di Podman berikutnya. Dadah.